Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu terdiri dari Vika Wandayani, Muhammad Alvito, saya sendiri, Siti Hafidatus Solikah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Yang pertama, fi'il. Pengertian fi'il. Fi'il adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Di dalam bahasa Indonesia, pengertian fi'il juga biasa dikenal dengan kata kerja. Namun, di antara keduanya tidak sama karena terdapat sedikit perbedaan. Misalnya, kata af'al dalam bahasa Arab, di mana ia termasuk jenis kata perintah yang mempunyai arti yaitu kerjakanlah atau bekerjalah. Yaf'al yang mempunyai arti sedang bekerja atau dia. Dan fa'al yang artinya telah bekerja atau telah melakukan pekerjaan. Pembagian fi'il dalam bahasa Arab. Yang pertama, fi'il madi, yaitu kata kerja lampau. Yang kedua, fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amar atau kata perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Wandayani dari kelas kimia 3A NIM 1191074. Di sini saya akan meneruskan presentasi mengenai fi'il madhi atau kata kerja lampau. Adalah jenis kata kerja yang menunjukkan suatu jenis pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Di dalam bahasa Indonesia, fi'il madhi juga dikenal dengan kata kerja lampau. Ciri-ciri umumnya pada huruf asli kata kerjanya mengandung huruf A, misalnya kata telah menulis atau telah membaca. Berikut contoh fi'il madhi yang lainnya. Yang pertama, adanya huruf alif di awal. Dua, adanya huruf nun di awal. Tiga, adanya huruf ya di awal. Dan terakhir, adanya huruf ta di awal. Selanjutnya berikut contoh 14 dhamir yang diambil dari kata katabah telah ada pada slide berikut. Selanjutnya yang kedua, fi'il mudhari adalah jenis kata kerja yang menunjukkan suatu jenis pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ciri-cirinya, yang pertama, adanya huruf alif di awal. Kedua, adanya huruf nun di awal. Ketiga, adanya huruf ya di awal. Dan terakhir, adanya huruf ta di awal. Selanjutnya, fi'il amar atau kata perintah, suatu jenis kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada sebuah perintah tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai huruf akhir sukun atau rofa pada saat memberikan perintah kepada jenis atau fa'il laki-laki. Kedua, huruf awalnya alif dengan baris kasroh maupun fathah. Tiga, umumnya hurufnya berharokat atau kasroh pada saat memberikan perintah kepada jenis perempuan. Terakhir, bisa dimasukkan oleh wawu jamak yang menunjukkan kepada. Perkenalkan, nama saya Siti Hafidatus Solihah dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan dari slide ke-9 sampai dengan slide ke-12. Yang mana materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang fa'il. Fa'il adalah isi marfu yang terletak setelah fi'il maklum dan menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan. Dalam bahasa Indonesia, fa'il biasanya disebut dengan subjek. Dari pengertian di atas, kita tekankan bahwa tidaklah disebut fa'il jika tidak terletak setelah fi'il maklum, dan tidaklah disebut fa'il jika tidak menunjukkan sesuatu yang melakukan perbuatan. Sehingga suatu isim bisa dikatakan fa'il jika terpenuhi dua syarat di atas. Selanjutnya yaitu contoh dari fa'il. Yang pertama, qalu Nuhun, yang artinya Nabi Nuh berkata. Kata Nuh merupakan marfu dengan domah karena isim mufrad, sebagai fa'il karena setelah fi'il maklum. Contoh yang kedua, iza ja'a
akal munafikuna, yang artinya ketika para munafik datang kepadamu. Kata munafiku yaitu marfu dengan tanda wawu karena jamak muzakkar salim sebagai fa'il karena didahului oleh fi'il maklum. Selanjutnya contoh fa'il dalam kalimat yang pertama yaitu yuharraku ma'unu laban ma'iyya, yang artinya air menggerakkan kincir air. Nah, dapat dilihat di slide PowerPoint-nya bahwa ada di situ diberikan 3 contoh fi'il dalam kalimat. Maka yang bergaris bawah itu merupakan fa'il atau pelaku pada setiap kalimat. Yang di situ yang bergaris bawah dapat ditunjukkan pada air, daun, dan matahari. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang maf'ul bi, yang mana di sini saya akan membahas pengertiannya, yaitu maf'ul bi adalah isim mashub yang menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Pengertian mudahnya adalah objek yang dikenai pekerjaan. Berikut definisinya dalam bahasa Arab, yaitu isim mashhub yang menunjukkan efek atau pengaruh dari suatu perbuatan pelaku. Contoh maf'ul bi dalam kalimat yaitu yuharraku ma'unu laban ma'iyan, yang artinya air menggerakkan kincir air. Yang kedua, yahzunu waraku ihtiyati to'am, yang artinya daun menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, tuntiju sumsu naur, yang artinya matahari menghasilkan cahaya. Dari 3 contoh di atas, yang bergaris bawah merupakan maf'ul bi atau objek yang dikenai sebuah pekerjaan pada setiap kalimat. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.